mudah, cepat panen, iya. Tapi di lapangannya kan nggak seindah yang disampaikan gitu. Saya Saugi, peternakan saya di Indonesia Urban Poultry. Kita sudah beternak bebek kisaran 2 tahun lebih. Pas pandemi itu kita udah mulai. Satu kandang kita ada untuk kapasitas 700 ekor. Kandang kita ada 3 kandang yang diisi secara per 2 minggu atau sebulan 3 kali. Kita per periode itu masuk antara sekitar 700 ekor. Jadi kita panen itu di kisaran 680 ekor. Bobot total untuk 700 ekor itu di kisaran 1,3-1,4 ton. Untuk bebek pedaging hibrida ini panen di usia 40-45 hari. Itu sudah mencapai berat di peternakan adalah 1,9 up. Berarti timbangan kita minimal di 1,9, biasanya maksimal yang pernah kita capai di 2,5. Kendala yang pertama adalah penjualan tentunya, karena mulai toko-toko resto-resto kan mulai tutup, terus orang-orang mulai khawatir untuk belanja di luar, itu yang agak kendala. Kita sebelumnya kendala utamanya sendiri adalah pengepul. Sebelumnya kita bergantung ke pengepul, lalu itu merupakan hambatan yang paling besar. Setelah itu baru kita ketemu sama pelanggan tetap. Nah, disitulah baru kita agak stabil, lebih stabil, sangat lebih stabil. Ya kebetulan aja sih, terlintas aja langsung gitu sama kumpul-kumpul sama teman. Mereka pengen ternak bebek, saya diajaki, asalnya setengah-setengah. Setelah itu baru oke deh, kita barengan deh jalan gitu. Sebelumnya kita pengennya awal sekali ternak bebek packing, karena kesannya keren gitu, di resto-resto digantungin besar-besar gitu. Ternyata kita sulit untuk mendapatkan jenis bibit bebek packing yang berkualitas. Lalu ya sudah, akhirnya kita baca-baca lagi, cari-cari informasi, ada namanya bebek hibrida pedaging. Ya akhirnya kita coba itu bebek hibrida pedaging. Ya sebenarnya memang nggak ada background peternakan. Saya lulusan FISIP, jadi biasa blank sama sekali. Tapi ketika ada usaha baru yang kita nilai potensi, ya kita belajar, kita coba, kita pelajari. Lalu seiring waktu kita belajar lagi apa yang kita butuhkan gitu, berdasarkan pengalaman. Kita tanya aja semua orang, kita tanya sama Mbah Google ya, jadi kita dapat ilmu yang banyak di situ. Budidaya bebek ini hampir nggak ada kesulitannya. Perawatannya cukup sederhana, terus tingkat kematiannya juga cukup rendah. Lalu tidak memerlukan tambahan-tambahan vaksin seperti ayam, itu lebih mudah buat kita. Yang pertama adalah bibit yang berkualitas. Yang kedua pakan yang berkualitas. Yang berikutnya baru perawatan. Kalau bibit yang kita terima sampai saat ini besarnya seragam. Jadi tentu mereka mengeluarkan kualitas yang terbaik yang mereka punya gitu. Kalau mengecewakan pelanggan tentunya pasti ditinggal oleh peternak bebek. Jadi mereka pasti mengeluarkan kualitas yang bagus. Harga semenjak bebas dari COVID, harga bibitnya naik. Terus harga pakan juga naik.
Jadi kita kalau bibit mau nggak mau kita bergantung sama produsen bibit. Kalau pakan kita masih bisa olah sebagian dari pakan alternatif. Kita melakukan percobaan tentunya sampai komposisinya itu pas. Nah, perbandingan antara pakan pabrikan dan pakan alternatif. Lalu pakan alternatif sendiri juga kita harus dapatkan suplai yang berkualitas dari penjual pakan alternatif yang berkualitas tentunya ya. Jadi kebutuhan nutrisi dari si bebek bisa dapat terpenuhi. Pasar untuk bebek dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu terus meningkat. Orang yang mencintai menu bebek itu semakin bertambah. Terus tempat-tempat makan dengan menu bebek itu juga semakin bertambah. Itu akan terus berkembang. Harganya stabil. Harga pakannya naik, harga bibit naik, harga jualnya tetap utuh. Untuk saat ini di bulan Agustus ini di harga 27.000 per kilo. Harapan kita standar seperti peternak-peternak lain, baik sapi, kambing mungkin atau ayam. Kita harapkan harga pakan ini kembali terjangkau sehingga kita mendapatkan profit atau keuntungan yang cukup dan layak dari hasil jerih payah kita. Kalau untuk memulai itu pelajari dengan semaksimal mungkin, lalu tanya semaksimal mungkin, berani coba, terus ya learning by doing lah. Mencoba tidak ada ruginya, tapi ingat tergantung dompetnya juga, jangan sampai menggerus dompet.